Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Bapak Dede Najmudin selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi dan Bisnis, serta yang saya hormati teman-teman semua yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Leli Meilani dengan NIM 6122410173. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi dan Kebijakan Teknologi Informasi. Dalam presentasi ini, saya akan mencoba membahas mengapa strategi dan kebijakan teknologi informasi itu sangat penting di era digital seperti sekarang ini, bagaimana bentuknya, serta tantangan dan contoh penerapannya di dunia nyata. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Eh, Oke, izinkan saya memulai. Jadi, sebelum masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud eh, strategi dan kebijakan teknologi informasi itu? Nah, mungkin sudah dijelaskan ya dari presentasi teman-teman sebelumnya, bahwa strategi itu sebenarnya kayak rencana besarnya gitu ya. Jadi, intinya perusahaan nentuin gimana mereka mau pakai teknologi buat bantu mencapai tujuan bisnisnya gitu. Misalnya nih, mereka bikin strategi em, buat pindahin semua nih ke sistem cloud ya, supaya kerja lebih cepat, lebih efisien, dan bisa diakses dari mana aja. Nah, sedangkan kebijakan teknologi informasi itu lebih ke aturannya gitu, aturan mainnya gitu. Jadi setelah ada strategi, kebijakan ini ngatur gimana teknologi itu dipakai biar aman, biar tertib, dan biar supaya tidak disalahgunakan. Terus contohnya kayak aturan siapa aja nih yang boleh akses sistemnya, terus passwordnya harus susah gitu ya. Oke, next. Jadi sebelum mana udah next belum? Oke. Jadi sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail, kita harus kita perlu tahu dulu nih, kenapa sih strategi IT itu penting banget nih sekarang ini, di zaman sekarang ini, kenapa sih penting banget? Yang pertama, bisnis saat ini tidak bisa lepas dari teknologi digital. Nah, karena di zaman sekarang nih, hampir semua bisnis tuh udah pakai teknologi ya. Dari cara mereka jualan, promosi, sampai ngatur karyawan pun semuanya sudah pakai sistem digital gitu kan, teman-teman. Yang kedua, strategi TI membantu perusahaan tetap kompetitif dan efisien. Nah, biar pemakaian teknologinya itu enggak asal-asalan dan benar-benar sesuai sama tujuan bisnisnya, dibutuhinlah yang namanya strategi teknologi informasi. Yang ketiga, menentukan arah penggunaan teknologi sesuai tujuan bisnis. Karena tanpa strategi itu, bisa aja perusahaan tuh udah keluar banyak gitu buat beli teknologi mahal, canggih gitu ya. Tapi hasilnya nggak maksimal. Rugi dong. Rugi dong. Yang keempat, mendukung inovasi, efisiensi operasional, dan kepuasan pelanggan. Em, Strategi T ini jadi bantu bisnis buat terus inovasi gitu ya, kerja lebih efisien, lebih cepat. Terus bisa juga nih bikin pelanggan makin puas gitu. Terus ada juga tanpa strategi investasi teknologi sia-sia, betul. Strategi dan kebijakan teknologi informasi ibaratnya tuh eh, pondasi transformasi digital yang sukses gitu ya. Next, di sini sekarang kita masuk ke bagian penting dari strategi teknologi informasi nih, yaitu pilar-pilarnya. Nah, yang pertama ada visi dan tujuan bisnis. Strategi teknologi informasi harus sejalan dengan arah dan misi perusahaan atau institusi. Em, jadi, strategi teknologi itu harus ngikutin kemana arah perusahaan mau dibawa gitu ya.
Jadi misalnya kalau tujuannya mau go digital atau ekspansi online, berarti strategi teknologi informasinya harus fokus ke arah situ gitu, harus harus mendukung ke arah situ gitu ya. Yang kedua, infrastruktur teknologi, pemilihan perangkat keras dan lunak yang mendukung kebutuhan operasional dan efisiensi. Nah, ini tuh kayak fondasi teknisnya gitu ya, kayak server, jaringan, software gitu. Em, Sampai pokoknya alat-alat digital yang dipakai yang digunakan gitu ya. Yang ketiga SDM dan budaya digital, pengembangan keterampilan digital karyawan dan penerimaan terhadap perubahan teknologi. Nah, karena ya ini nggak kalah penting nih ya, adalah SDM dan budaya digital. Karena teknologi mau secanggih apapun, mau sehebat apapun, semahal apapun, kalau orang-orangnya nggak paham atau em, nggak siap dan nggak tahu cara cara ngendaliinnya gitu, rugi dong, sama aja dong, rugi dong. Terus yang ketiga ada SDM, yang keempat, keamanan dan manajemen risiko. Proteksi data, sistem, dan proses dari ancaman cyber melalui kebijakan yang jelas. Nah, ini tuh buat ngelindungin data dan sistem dari ancaman kayak serangan cyber atau kebocoran data gitu ya. Sekarang kan saking canggihnya gitu, gampang banget kebocoran data. Yang terakhir, tata kelola TI, pengawasan, audit, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan pemanfaatan TI berjalan sesuai tujuan. Nah, di sini kita ada contohnya nih yang, em, oke, pindah dulu dikit. Yang pertama ada Tokopedia. Mereka nih punya sistem strategi buat pindah ke cloud supaya sistem belanja mereka nih bisa lebih cepat, lebih ringan, dan fleksibel gitu ya. Tapi mereka juga punya tata kelola yang bagus biar pengelolaan datanya tetap aman dan sesuai aturan. Nah, selain Tokopedia yang pakai cloud computing, ada juga Kris. Kris ya. Ini tuh sistem pembayaran digital dari Bank Indonesia sendiri, yang bisa nyatuin semua QR code jadi satu standar nasional. Dan itu bentuk strategi dan tata kelola TI yang berhasil gitu ya. Oke, next. Oke. Kalau strategi itu fokus ke arah dan tujuan, sekarang kita masuk ke kebijakan teknologi informasi. Nah, tadi kan kebijakan itu ibarat aturannya ya, aturan mainnya gitu. Fungsinya tuh biar pemakaian teknologi di perusahaan itu tertib, aman, dan em, tidak disalahgunakan kan. Oke, yang pertama ada aturan penggunaan sistem dan data. Menentukan siapa yang boleh pakai sistem dan bagaimana cara pakainya. Jadi nih, ini tuh maksudnya siapa aja yang boleh akses data penting gitu ya, yang boleh pakai sistemnya siapa aja, terus cara pakainya juga gimana gitu ya. Terus yang kedua, akses terbatas dan autentikasi pengguna. Setiap user harus login dengan aman dan hanya bisa akses sesuai wewenang. Jadi nggak semua orang bisa masuk gitu ke sistem penting, harus login dulu. Kadang bahkan pakai kode OTP dulu yang teman-teman mungkin udah nggak asing ya dengan kode OTP gitu yang biasanya habis log out em, sosial media gitu kayak Instagram gitu ya. Nah, waktu login lagi tuh kadang kita dikasih kode OTP gitu dikirim di SMS-nya gitu ya. Yang ketiga ada perlindungan data pribadi dan backup rutin, menjaga data sensitif agar tidak bocor serta rutin menyimpan salinannya. Nah, apalagi kalau perusahaannya ngelola info sensitif tuh. Jadi biasanya ada juga aturan buat backup rutin supaya data nggak hilang kalau sistem rusak. Nggak ada yang tahu kan? Siapa tahu eh, di hack Bjorka gitu, kita nggak tahu. Yang terakhir standar keamanan, enkripsi dan firewall. Gunakan sistem perlindungan digital agar tidak mudah diretas. Jadi supaya makin aman, perusahaan biasanya punya standar keamanan kayak enkripsi data dan firewall buat cegah serangan dari luar gitu ya.
Nah, contohnya nih ada juga nih di perusahaan fintech kayak Dana atau OVO gitu. Mereka nih punya kebijakan password yang ketat gitu ya. Jadi passwordnya harus kuat gitu. Jangan pakai tanggal lahir sendiri. Jangan, mohon maaf. Walaupun nggak ada yang tahu, tapi jangan pakai tanggal lahir sendiri. Terus usahakan juga jangan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no, tidak boleh ya. Coba lebih susah sedikit gitu ya passwordnya. Oke, oke next ya. Oke di sini, nah walaupun strategi dan kebijakan teknologi itu penting banget sekarang ini, sayangnya prakteknya loh, sayangnya prakteknya nggak semudah teorinya gitu ya. Em, ada beberapa tantangan nyata yang sering dihadapi saat prakteknya, saat implementasinya gitu ya. Yang pertama, kurangnya pemahaman dari karyawan. Banyak pegawai belum paham cara kerja sistem atau kenapa aturan itu penting. Nah, kadang tuh karyawan nggak ngerti kenapa ada aturan ini itu, atau bingung gitu cara pakai sistem yang baru gitu ya. Terus yang kedua, biaya dan sumber daya terbatas. Implementasi teknologi kadang butuh dana dan SDM yang tidak sedikit. Nah, jujur aja nih, bikin dan jalanin sistem teknologi informasi IT itu eh, nggak nggak murah gitu ya. Apalagi kalau skalanya besar, pasti butuh tim dan dana yang khusus gitu ya. Terus yang ketiga, perubahan teknologi yang cepat. Strategi lama bisa cepat kadaluarsa karena teknologi terus berkembang. Nah, em, hari ini misal sistemnya nih eh, masih cocok gitu ya, masih relevan gitu ya. Tapi kita nggak tahu setahun lagi bisa jadi udah ketinggalan gitu. Jadi strategi dan kebijakannya harus sering-sering dievaluasi. Nah, yang keempat, kurangnya dukungan dari manajemen. Tanpa dukungan atasan, strategi dan kebijakan sering mandek di tengah jalan. Yang kelima, resistensi terhadap perubahan. Ada yang merasa ribet atau takut dengan sistem baru. Nah, ini wajar sih ya, karena nggak semua nggak semua orang nyaman gitu sama hal baru gitu ya. Apalagi sistem sebelumnya udah familiar gitu, udah nyaman gitu sama yang sebelumnya gitu ya. Ini em, bisa diwajarkan gitu ya. Tapi semua tantangan ini bisa diatasi, masih bisa diatasi gitu, asal strategi dan komunikasinya itu em, lancar, tepat gitu ya, teman-teman. Oke, next. Sekarang kita lihat contoh nyatanya ya. Jadi, yang pertama ada Gojek Indonesia, strategi teknologi informasi, integrasi berbagai layanan, GoRide, GoFood, GoPay dalam satu platform digital, kebijakan TI, sistem keamanan data, dan autentikasi pengguna. Hasilnya efisiensi dan operasional kepuasan pelanggan meningkat, gitu. Nah, jadi Gojek ini adalah salah satu perusahaan Indonesia yang sukses dalam menerapkan strategi teknologi informasi. Jadi mereka ini pakai cloud system biar semua layanan bisa digabung dalam satu aplikasi gitu. Jadi dari pesan ojek sampai pesan makanan, bayar makanan juga bisa mereka ya. Em, oke, maaf tadi agak ngelag ya. Yang terus Gojek juga manfaatin big data dan AI buat ngebaca pola nih, misalnya kapan permintaan ojek naik gitu, atau area mana sih yang paling rame nih pesanan GoFoodnya gitu. Dan dari sisi kebijakan, Gojek juga punya sistem keamanan yang ketat gitu ya, termasuk autentikasi 2 langkah gitu untuk para penggunanya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu sistem mereka bisa tetap lancar ya, walaupun jutaan orang akses secara bersamaan. Dan tentu aja pelanggan juga merasa lebih aman gitu. Terus yang contoh kedua kita punya KRIS ya. Kita punya contoh dari sektor publik yaitu KRIS.
Jadi, ini adalah standar QR code yang dibuat oleh Bank Indonesia. Nah, tujuannya itu supaya semua transaksi digital dari bank sampai e-wallet atau dompet digital gitu bisa pakai satu sistem yang sama gitu ya. Jadi, strategi teknologi informasinya ini berupa standarisasi teknologi pembayaran dan kebijakannya diawasi langsung oleh otoritas seperti Bank Indonesia. Nah, hasilnya transaksi jadi lebih mudah dan UMKM juga bisa ikut go digital yang teman-teman pasti udah nggak aneh ya sekarang lebih suka belanja online gitu ya. Nah, biar nggak cuma teori aja nih. eh, saya mau kasih contoh nyata dari implementasi strategi teknologi informasi. Jadi eh, ini bukan di perusahaan besar dulu sih. Jadi ini eh, di di saya sendiri gitu, saya pribadi gitu ya. Jadi sekarang banyak sistem pembayaran yang udah pakai kris ya. Bahkan kita sendiri bisa gitu pakai bikin kris pribadi gitu ya. Jadi semua orang juga punya kesempatan gitu buat bikin apa strategi teknologi informasi buat ikutan gitu ya. Jadi nggak cuma perusahaan besar aja. Namun teman-teman bisa lihat di sini di pojok kanan bawah sini. em, ini adalah QR code saya dari Dana gitu. Sekiranya teman-teman belum tidak percaya gitu apa masih ragu gitu coba aja di scan bu di scan di siapa tahu mau kirim apa gitu ya. Coba-coba teman-teman. Oke, sudah sejauh ini, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh eh, boleh di kolom komentar aja ya teman-teman, disertakan gitu. Oke, kita lanjut ke kesimpulan langsung ya. Yang pertama, sebentar. Oke. Yang pertama, strategi dan kebijakan teknologi informasi merupakan fondasi penting dalam menghadapi transformasi digital. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa strategi dan kebijakan teknologi informasi itu bukan cuma pelengkap gitu, tapi memang pondasi yang penting buat menghadapi era digital sekarang yang serba set gitu ya. Terus yang kedua, perusahaan harus mampu menyelaraskan teknologi dengan visi dan operasional bisnis. Jadi semua perusahaan idealnya menyesuaikan teknologi dengan tujuan bisnis mereka gitu. Jadi biar nggak cuma keren aja kelihatannya, tapi juga berguna. Jadi kalau cuma keren tapi nggak berguna kan rugi dong. Yang ketiga, yang terakhir, dukungan manajemen, literasi digital, serta infrastruktur yang memadai menjadi kunci sukses. Jadi, ke depannya tentu aja langkah-langkah kayak evaluasi berkala, terus tingkatin keamanan, dan terus berinovasi itu penting banget. Karena tujuan akhirnya itu tentu aja buat punya ekosistem digital yang kuat gitu, lincah, eh, cepat, satset gitu ya dan tetap relevan atau cocok di tengah perubahan yang super cepat satset ini ya. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya mengenai strategi dan kebijakan teknologi informasi. Semoga materi yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran bahwa teknologi informasi itu bukan cuma soal alat atau sistemnya, tapi soal bagaimana kita merancang, mengatur, dan memanfaatkannya dengan tepat. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Dede Najmudin dan teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.